Baik, di sini kami mencari jurnal internasional tentang titrasi kompleksometri atau ETA analisis ion logam dalam sediaan farmasi melalui ChatGPT. Nah, ChatGPT menampilkan beberapa referensi jurnal yang bisa diambil terkait materi tersebut. Saya mengambil jurnal yang berjudul Complexometric Titration, New Reagents and Concepts to Overcome Old Limitation. Kemudian sudah saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu titrasi kompleksometri, reagen, dan konsep baru untuk mengatasi konsep lama keterbatasan. Nah, jurnal tersebut sudah terindeks Scopus Q2. Nah, di jurnal tersebut disebutkan bahwa kelator dan indikator titik akhir merupakan bagian terpenting dari titrasi kompleksometri. Nah, jadi kelator yang paling banyak digunakan itu adalah asam etilediamin, tetraasetat atau ETA dan turunannya dapat berkoordinasi kuat dengan berbagai ion logam. Persyaratan dunia nyata untuk kelator dan indikator yang independen terhadap pH, selektif, dan sensitif menuntut desain baru untuk reagen ini. Konsep dan struktur baru kreator dan indikator memang muncul. Di sini menyajikan beberapa klater dan indikator untuk titrasi kompleksometri. Nah, jadi titrimetri ini adalah metode umum dan ampuh yang digunakan untuk mengukur berbagai macam analis. Akurasi hasil yang tinggi dan kematangan prosesnya telah menjadikannya metode rutin di berbagai bidang seperti lingkungan. Nah, jadi titrasi kompleksometri ini adalah salah satu metode titrimetri yang klasik yang dikembangkan untuk analisis kimia ion logam yang cepat dan kuantitatif. Nah, ion-ion yang diinginkan dengan klater pilihan melalui reaksi kompleksasi, koordinasi, dan dengan cepat membentuk kompleks monodentat atau multidentat yang stabil. Klater akan disebut reagen kompleks atau disebutnya titran. Nah, contoh paling awal untuk jenis reaksi titran ini adalah penentuan konsentrasi ion cyanida dan dengan perak nitrat. Nah, metode titrasi dan kompleksometri untuk mengatur ion logam terutama menggunakan ETA. Meskipun ETA selalu menjadi kelator yang paling dikenal luas dalam titrasi kompleksometri, kelator dan indikator yang baik serta konsep-konsep baru terus bermunculan. Oleh karena itu, saya meminta ChatGPT memberikan beberapa rumusan masalah yang bisa dibahas melalui jurnal tersebut. Nah, kemudian saya mengambil uh, rumusan masalah yang kedua, yaitu bagaimana konsep-konsep analitik modern dapat diterapkan untuk memperluas jangkauan aplikasi titrasi kompleksometri pada analisis ion logam dalam berbagai sampel termasuk bidang farmasi dan lingkungan. Kemudian saya mencari lagi jurnal pembanding untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Nah, di sini melalui ChatGPT saya memilih jurnal yang pertama, yaitu jurnal tentang ionophore-based nanosphere emulsion incorporating ion exchanger for picogram potentiometric determination of HCV drug declatasphere in pharmaceutical formulation and body fluids. Dan kemudian saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu emulsi nanosfer berbasis ionofor yang menggabungkan penukar ion untuk penentuan potensiometri pikogram obat HCV atau declatasphere dalam formulasi farmasi dan cairan tubuh. Nah, kemudian saya mencari jawaban tersebut melalui ChatGPT. Nah, di sini melalui jurnal tersebut terdapat kalimat keunggulan titrasi, potensiometri, kompleksometri, dan ISE dapat dikombinasikan dengan sistem kailasi yang baru dikembangkan yang disebut emulsi nanosfer penukar ion berbasis ionofor. Yang pertama kali diperkenalkan oleh Becker untuk penentuan kalsium dan timbal. Nah, di sistem ini tuh ionofor digunain untuk pengikatan selektif analit atau ion yang memungkinkan pemisahannya dari spesies pengganggu lain dalam larutan sampel. Hal ini memfasilitasi pemindahan titrasi kompleksometri dari fase air homogen ke fase heterogen atau air atau minyak. Nah, jadi maksudnya itu adalah titrasi kompleksometri tradisional biasanya dilakukan di fase air atau homogen, sehingga hanya analit yang larut bisa dianalisis. Dengan nanosfer emulsion, analit itu bisa masuk ke inti minyak atau lipofilik nanosfer yang merupakan fase heterogen atau campuran air atau minyak. Hal ini memungkinkan analisis senyawa lipofilik atau tidak larut dalam air, seperti deklatasfir yang sebelumnya sulit dianalisis. Selain itu juga sistem ini bisa memisahkan analit dari senyawa pengganggu yang ada di sampel. Intinya, metode ini itu memperluas jangkauan titrasi kompleksometri ke molekul lipofilik. Nah, yang kedua itu adalah
agen pengkelat ionofor dalam nanosfer secara selektif mengikat ion analit yang menyebabkan perubahan sifat optik, listrik, atau mekanisme nanosfer yang dapat dideteksi dan dikuantifikasi. Nah, jadi maksudnya tersebut adalah itu adalah penggunaan ionofor untuk selektivitas. Jadi ionofor itu merupakan senyawa yang dapat mengikat ion atau molekul target secara spesifik berdasarkan ukuran, bentuk, dan muatannya. Ketika ion atau molekul target masuk ke nanosfer, ia akan berikatan dengan ionosfor. Nah, ikatan inilah menyebabkan perubahan sifat nanosfer, misalnya potensial listrik, warna, atau struktur mekanik yang bisa dideteksi. Keunggulannya, dia meningkatkan selektivitas sehingga senyawa lain tidak mempengaruhi analisis. Yang ketiga, yaitu adalah penggabungan penukar ion dalam emulsi nanosfer dapat meningkatkan sensitivitas emulsi karena memungkinkan pemisahannya dari spesies pengganggu lainnya dalam larutan sampel dan memfasilitasi pengikatan analit target. Nah, maksudnya di sini adalah ion exchanger seperti NATPB itu mungkin pertukaran ion di dalam nanosfer, ion target yang menggantikan ion Na+. Hal ini memusatkan analit dalam nanosfer, sehingga sinyal yang diukur kuat, juga membantu memisahkan analit dari intervensi senyawa lain. Hasilnya sensitivitasnya menjadi tinggi dan konsentrasinya sangat rendah, bahkan hingga bisa mendeteksi konsentrasi yang sangat rendah, bahkan pikogram. Yang keempat itu aplikasi pada berbagai sampel. Ini jadi hal ini, nanosfer selektif DAC berhasil digunakan untuk menentukan DAC dalam berbagai sampel, seperti larutan standar, tablet komersial, atau obat daclavirosil, serum, dan urin. Jadi sistem nanosfer yang stabil itu dapat dalam berbagai matriks sampel seperti larutan standar, tablet, serum, dan urin tadi. Nah, juga digunakan untuk kontrol kualitas farmasi seperti tablet dan untuk farmakokinetik, yaitu serum dan urin pasien. Yang kelima yaitu kemudahan deteksi titik akhir dan fleksibilitas. Nah, itu ada pada jurnal yaitu selama titrasi potensi break perlu didefinisikan dengan baik, tetapi nilai potensial itu sendiri merupakan kepentingan sekunder dan respons IEC yang tidak perlu nerstian dapat diproduksi. Selain itu, sistem titrasi dapat dengan mudah diotomatisasi menggunakan teknologi modern. Oleh karena itu, waktu analisis dapat dikurangi dan akurasi lebih baik dapat dicapai. Nah, jadi maksud dari tersebut adalah titik akhir titrasi itu ditentukan oleh perubahan potensial atau potensial break, bukan nilai potensial absolut. Nah, respon ISE tidak harus nerstian atau linear terhadap konsentrasi atau selalu sama. Hal ini membuat titrasi lebih fleksibel, tidak tergantung pada karakteristik elektroda, sehingga waktu analisis lebih cepat, akurasi dan presisi lebih baik. Jadi kesimpulannya, mengapa sih metode nanosfer itu mampu? Karena dia memperluas aplikasi titrasi kompleksometri ke senyawa lipofilik, memberikan selektivitas tinggi, meningkatkan sensitivitas, bisa diterapkan pada berbagai sampel farmasi dan biologis, dan lebih fleksibel dan mudah dideteksi. Nah, jurnal yang kedua tadi memiliki indeks Scopus, yaitu adalah Q2. Nah, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.